Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdiri di pinggir pantai Kartini, Kabupaten Jepara, arahkan pandangan kita ke tengah laut. Di sana ada sebuah pulau yang kecil, nampak begitu dekat, begitu ramai kalau hari-hari libur sekarang ini untuk orang berziarah ke makam Syekh Abu Bakar. Begini ceritanya. Jadi dulunya Pulau Panjang ini sekitar 30 tahun yang lalu tidak begitu mewah, ada bangunan seperti sekarang. Lantas saya bertanya kepada saudara saya yang sering berziarah ke sana. Memang saudara saya ini hampir tiap tahun, terlambat ya 2 tahun ke sana. Itu selalu sekitar dari tahun sekitar 30-an tahun yang lalu sudah rutin ke sana. Jadi dulunya juga saya pernah ke sana beberapa kali. Suasananya asri, banyak pepohonan cemara. Karena ini pulau kecil, kalau kita ini berjalan mengelilingi tidak kurang 1 jam ini kita sudah sampai ke tempat kita pertama tadi berangkat. Dulunya di sini hanya ditinggali sang juru kunci tua bersama istrinya. Ini sekitar 30 tahun yang lalu. Dan bangunan makam Syekh Abu Bakar ya masih sederhana. Begitu sederhananya karena memang sepi, jarang orang yang ke pulau ini dulunya. Lantas teman saya ini, saudara saya ini, saya tanya, bagaimana keadaan di sana sekarang ini, bangunannya atau perubahannya seperti apa? Mereka, saudara saya ini bercerita, sekarang bangunannya sudah begitu mewah, bahkan ya sepertinya sudah tertata rapi dan apa ya, ada yang menjaganya, kemudian mengelolanya. Dan tentu saja yang tidak lupa, kalau di tempat yang seperti itu, tempat berziarah orang kota amal, tidak lupa. Lantas saudara saya ini juga bercerita ketika saya tanya, kok bangunannya sekarang ini sudah begitu mewah, ini bagaimana ceritanya? Nah, ini yang menarik. Dari ceritanya ini, konon dari cerita saudara saya ini, entah benar entah enggak, wallahu alam, bangunan Syekh Abu Bakar ini dibangun sedemikian rupa sehingga mewah. Itu sebelumnya karena ada orang yang berziarah di situ, bertirakat, istilahnya ke orang Jawa ini. Nah, dari tirakatnya ini kemudian hajatnya ini terkabul. Setelah pulang ke daerahnya, lantas si orang yang tirakat ini menyumbangkan berapa ratus juta begitu, ditasarufkan ke situ untuk membangun makam sehingga begitu mewah sampai sekarang. Bahwa alam ini tentu saja ini ada koordinasi mungkin dengan pemerintah daerah sehingga di pulau ini bisa dibangun sebuah makam yang dulunya ini sederhana sekali dan sepi menjadi amat mewah dan banyak dikunjungi orang. Bahkan beberapa kali diselenggarakan haul kepada Syekh Abu Bakar ini. Cerita selanjutnya saya tanya, namanya apakah masih seperti dulu makam Syekh Abu Bakar atau ada embel-embelnya? Karena saya tahu makam-makam yang baru ini biasanya ini yang diragukan kesahihannya ini sudah banyak yang dibalawikan. Jawaban saudara saya ini sebenarnya nggak mengejutkan,
ternyata memang Syekh Abu Bakar yang ada di Pulau Panjang Jepara ini di belakangnya ada embel-embel Ba'alawi, bahkan di depannya ini ada disebut orang dengan sebutan Habib. Jadi Habib Syekh Abu Bakar Al-Ba'alawi, kurang lebih begitu. Saya diam saja ketika saudara saya ini bercerita, karena saya sudah tahu berarti ini makam ini sudah diba'alawikan. Karena saudara saya ini mungkin dengan polemik nasab ini tidak begitu memperhatikan, jadi ketika ziarah ke sana, saya tanya kemudian, kamu hadiah Fatihahnya kepada siapa kalau di situ? Dijawab, ya Fatihahnya ya kepada Habib Syekh Abu Bakar Al-Ba'alawi. Batin saya batin saya tersenyum saja. Bagaimana hadiah Fatihah yang ditujukan kepada orang yang tidak sebenarnya, padahal dulu-dulunya ini kita tahu bersama. Yang di depan tadi saya ceritakan, saya juga pernah beberapa kali ke sana waktu itu dan juga menginap dan dilayani oleh juru kunci bersama istrinya ini, bisa 2 hari, bisa 3 hari, dan itu waktu itu ya memang 2 orang itulah yang menjaga, dan makamnya waktu itu kita sebut juga cuma sebagai Syekh Abu Bakar. Kembali lagi ke cerita saudara saya ini yang menceritakan orang yang tirakat di situ, kemudian katanya berhasil terus menyumbangkan beratus-ratus juta untuk membangun di situ. Ini juga sebenarnya persis seperti makam-makam yang lain dengan cerita-cerita yang hampir-hampir mirip. Kalau yang lain ada yang katanya dari mimpi seorang inilah itulah, dan kemudian di situ dibangun sebuah makam. Saya katakan kepada teman-teman semua yang menonton ini, kalau ada kesempatan pergi ke Jepara dan kemudian ziarah ke Pulau Panjang, ini makam ini saya katakan ini makam ini asli, karena memang dari dulu sudah ada. Cuma bau alam mungkin yang namanya saja yang perlu kita ragukan, karena sekarang ini di belakangnya ada embel-embel Ba'alawi. Kalau dulu nggak ada sama sekali, dan saksi dari teman-teman saya yang pernah ke sana dulunya ini juga masih banyak yang hidup, dan saudara saya yang saya tanya tadi ini bahkan ini setiap tahun, hampir setiap tahun, paling lambat ya 2 tahun itu tetap ke sana, jadi tahu perubahan dari awal sampai sekarang ini. Dan siapa yang mengelolanya ya mereka, saudara saya ini jelas tahu. Cuma yang jadi persoalan, nah saudara saya ini kalau ke sana, kalau tahlil zikir, hadiahnya ini Fatihahnya ini kepada Habib Syekh Abu Bakar Al-Ba'alawi. Tapi saya untuk membenarkan ini, meluruskan, saya belum berani terus terang, karena pandangan orang ini kan berbeda. Mungkin informasi yang saya peroleh dengan informasi yang saudara saya ini peroleh mungkin tidak sama, jadi saya belum bisa ngasih pengertian kalau nama di depan dan di belakang itu sekarang ini diragukan. Sekali lagi untuk saudaraku yang akan ke sana dan melihat atau berziarah ke sana, saya katakan makam ini asli, cuma mungkin diba'alawikan. Itulah sedikit cerita saya tentang Pulau Panjang, pulau kecil yang ada di Kabupaten Jepara. Kalau teman-teman ingin ke sana dari Pantai Kartini, itu ada sekarang ini ada angkutan perahu atau stom yang ke sana dan bisa antar jemput. Dan sekarang kalau hari libur, kata saudara saya ini sudah ramai sekali.
siapkan dompet Anda dengan isi yang tebal, siapa tahu mau ngasih donasi atau amal di kotak yang sudah disediakan di sana. Tapi Fatihahnya saya ingatkan, nggak usah pakai Habib atau belakangnya dikasih Ba'alawi. Mau percaya ya monggo, tidak ya terserah. Ini cuma keyakinan kita sampai sekarang yang saya dapat dari cerita saudara saya, dan saya bandingkan dengan waktu saya pernah ke sana. Sedikit dari Pulau Panjang, pulau kecil yang dulunya sepi, indah sekali. Kalau kita berkeliling ini tidak sampai 1 jam sudah sampai pada tempat kita pertama tadi berangkat, dan yang menjaganya hanya 2 orang. Yang menjaganya 2 orang kuncen, yang satu bapak-bapak yang sudah tua ditemani istrinya yang tentu saja juga sudah tua. Begitu saudara-saudaraku masalah kabar dari Pulau Panjang yang sekarang ini juga heboh dan banyak diragukan sekarang ini karena ada embel-embel Ba'alawi. Soal cerita orang tirakat di sana kemudian berhasil dan seterusnya, terserah, mau percaya monggo, tidak ya tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.